Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan membahas dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, di mana telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman. Dan yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya iman kepada malaikatnya. Dan yang ketiga iman kepada para rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan yang kelima iman kepada hari akhir. Sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rukun iman yang keenam ini, yaitu iman kepada takdir, memiliki peranan yang sangat besar di dalam kehidupan seorang muslim, di mana dia ibaratkan seperti pondasi dalam satu bangunan, sehingga ketika seseorang di mana dia dijauhkan atau jauh dari iman kepada takdir, akan menjadikan kehidupannya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesedihan. Karena tentunya kita di dalam kehidupan di dunia mengalami yang namanya perubahan. Ada kalanya senang, ada kalanya susah, atau mungkin kesusahan-kesusahan yang sering kita hadapi, di mana ketika seorang mengetahui di dalam rukun iman yang keenam ini adalah sebagai obat, sebagai penawar bagi seseorang yang menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan di dalam kehidupan di dunia, maka dia adalah iman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan seperti pondasi untuk bangunan. Semakin bangunan itu kokoh dan kuat, maka pondasi pun harusnya semakin kuat dan kokoh. Kenapa? Karena ketika pondasi itu ringan, lemah, kemudian bangunan yang ada itu rapuh, maka akan mudah goyah,
akan mudah roboh ketika tertiup oleh angin. Usaha gagal, padahal sudah dipersiapkan segala sesuatunya, ahlinya sudah diturunkan, ternyata tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan. Ataupun seorang yang mau menikah dan sudah disebar undangan, waktu akad telah ditentukan, berbagai macam telah dipersiapkan untuk apa? Untuk itu semua, dan ternyata takdir pun telah mendahului. Sehingga banyak orang yang hidup dalam keadaan susah, berat manakala jauh atau awam dari iman kepada takdir. Di PHK, bekerja, stres, lamaran ditolak, minum racun, berbagai macam yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka pentingnya kita mengkaji tentang iman kepada takdir. Apa makna dari iman kepada takdir? Sore hari ini kita akan bahas yang pertama adalah arti iman kepada takdir Allah. Yang kedua, kedudukan iman kepada takdir. Kedudukan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan yang ketiga adalah cakupan. Dan yang keempat, buah dari iman kepada takdir. Sebagaimana bahasan-bahasan sebelumnya, arti iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, begitu pula makna iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Disebutkan bahwa arti iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini segala sesuatu yang terjadi, meyakini segala sesuatu yang terjadi, baik kejadian baik ataupun kejadian buruk, itu semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui dan Allah takdirkan. Saya ulangi, arti iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala meyakini dan mengimani segala sesuatu yang terjadi, semua yang terjadi, kejadian itu baik ataupun kejadian itu buruk, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan Allah yang mentakdirkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah makna dari iman kepada takdir, yaitu meyakini, mengimani segala sesuatu yang terjadi baik di langit ataupun di bumi, kejadian besar ataupun kejadian kecil, kejadian yang telah lampau ataupun yang akan datang, baik itu senang ataupun sedih, baik itu yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan, semua yang telah terjadi di muka bumi ini ataupun di langit, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan. Ini adalah makna iman kepada takdir. Kedudukan di dalam iman kepada takdir adalah memiliki peranan yang sangat penting. Apa itu? Termasuk rukun iman. Adapun kedudukan di dalam Islam tentang rukun iman kepada takdir ini termasuk rukun apa? Yang keenam. Sehingga tidak boleh seseorang di dalam beriman, yaitu dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, maka ini pun kita wajib untuk mengimani.
Maka seandainya ada seorang yang meyakini semua iman, rukun iman yang keenam, kemudian satu dia tolak, yaitu iman kepada takdir, gara-garanya dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka imannya batal. Katanya disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-qadaru nizamul tauhid, faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadari kana takdzibuhu lil qadari naqdan li tauhid. Beliau mengatakan bahwa iman kepada takdir adalah tatanan akidah, tatanan tauhid, tatanan. Maka barang siapa seseorang yang mentauhidkan Allah tetapi tidak menerima iman kepada takdir, mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kana takdzibuhu lil qadari naqdan li tauhid, maka pendustaan dia terhadap iman kepada takdir sebagai bukti dia orang yang batal tauhidnya. Orang yang tidak beriman kepada takdir, maka sebagai bentuk, sebagai bukti dia tidak memiliki akidah yang benar, tidak memiliki tauhid. Disebutkan ketika sahabat Ibnu Abbas menyampaikan demikian, ada orang-orang yang menyampaikan, bagaimana dengan orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, tetapi dia mengingkari iman kepada takdir? Maka beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari perbuatannya. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Apa maknanya? Karena mereka telah meninggalkan iman kepada takdir. Dan Rasul SAW pun menyebutkan ketika ditanya, akhbirni anil iman, Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Rasul ditanya, ya Muhammad, kabarkan kepada kami apa itu iman, maka Rasul menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadarin, dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, sehingga yang terjadi kepada kita apapun itu kondisinya, ingat bahwa Allah tidaklah menetapkan kecuali itu adalah takdir-takdirnya. Kemudian apa cakupannya? Bagaimana cara kita beriman kepada takdir itu seperti apa? Bagaimana kita meyakini, mengimani cara di dalam iman kepada takdir? Maka disebutkan ada 4 cakupan atau cara di dalam seseorang beriman kepada takdir. Adapun yang pertama, cakupan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui. Meyakini dan mengimani segala yang terjadi baik di bumi ataupun di langit,
Semua itu Allah telah mengetahui. Ya. Tafsilan au ijmalan, baik itu secara global ataupun secara rinci, secara umum ataupun secara rinci, Allah tahu semua yang terjadi. Ya. Baik itu yang terjadi dalam keadaan umum ataupun yang rinci, Allah tahu. Contohnya seperti apa? Contohnya seorang bayi yang lahir, Allah yang mentakdirkan kapan dia dilahirkan. Misalkan Allah telah mentakdirkan lahirnya seorang bayi, seorang anak pada tahun 2023. Kita meyakini ketika ada seorang bayi di mana yang terlahir pada tahun ini Allah yang telah mentakdirkan tahun 2023. Kemudian secara rincinya seperti apa? Allah tahu di mana dilahirkan, di tanggal berapa dilahirkan, di bulan apa dilahirkan, di jam keberapa, di menit keberapa, di detik berapa ketika dia keluar. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ini makna dari iman kepada takdir. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baik secara umum, secara mujmal ataupun secara rinci. Misalnya yang keduanya, ada seorang yang ditakdirkan meninggal dunia ya, pada bulan November. Allah tahu. Allah yang mentakdirkan bahwa seorang tersebut meninggal pada bulan November. Maka kita meyakini Allah tahu yang terjadi pada fulan, bahwa fulan meninggal pada tahun atau pada bulan November tahun 2023. Kemudian bagaimana rinciannya Allah juga tahu. Meninggalnya sakit, di rumah sakit mana dia meninggal dunia, di kamar mana ketika dia mati, dalam keadaan apa dia meninggal dunia, kemudian di menit keberapa, di detik keberapa, dan dalam keadaan seperti apa, Allah tahu jemaah. Inilah kita di antara cakupan iman kepada takdir, kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik yang di langit ataupun yang di bumi, baik itu secara umum ataupun secara rinci, Allah tahu. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat yang ke-59. Surat apa jemaah? Al-An'am ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun pun yang jatuh, satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu kapan jatuhnya. Tidaklah satu daun pun yang ada di muka bumi ini yang jatuh kecuali Allah tahu. Jenengan tahu nggak di daerah sini Erlangga, ada yang tahu pohonnya jumlahnya berapa? Tahu? Nggak tahu. Belum saya tanya daunnya loh. Saya cuma tanya apa? Pohonnya. Wah, kurang kerjaan banget ngitung pohon se-Erlangga.
Ini kan contoh misalnya. Bagaimana dengan pohon semua yang ada di muka bumi ini? Kita yang hidup di sini, mungkin lahir malah di sini. Di Erlangga sudah 20 tahun. Tinggalnya netep, sudah KTP asli. Tahu jumlah pohon yang ada di sini? Nggak usah jauh-jauh, yang ada di Erlangga, tuh yang di taman. Setiap hari lihat, buka pintu, lihat. Pernah ngitung berapa pohon di situ? Nggak tahu. Itu pohonnya bagaimana daunnya, yang Allah menyebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di bumi ataupun di langit yang terjadi, jemaah. Allah tahu. Allah yang mentakdir, Allah tahu. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita pun begitu. Allah tahu. Apapun yang terjadi yang menimpa kita, baik kesenangan, kesusahan, kesedihan, atau kebahagiaan, Allah tahu. Dan disebutkan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang kecil ataupun yang besar. Allah tahu. Adanya kita berkumpul di sini dengan pengajian, ya, membahas tentang rukun iman kepada takdir, Allah tahu. Kemudian rinciannya siapa saja yang datang, ada yang agak ngantuk, ada yang mencatat, ada yang ngelamun, Allah tahu. Ada yang garuk-garuk, ya, Allah tahu, jemaah. Rincian demikian. Nah, kemudian yang kedua, cakupan iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini Allah tahu. Yang keduanya adalah meyakini dan mengimani segala yang terjadi di alam ini semuanya Allah telah mencatat, Allah telah menulis, Allah telah menetapkan, ya. Allah telah apa? Allah telah menuliskan. Loh, berarti Allah menulis. Allah yang telah apa? Allah disebutkan, Allah apa? Mencatat. Maknanya apa? Maknanya bukan Allah apa? Maknanya bahwa Allah telah mencatat, menetapkan itu semuanya, ya. Tidak harus apa? Tidak harus Allah yang mencatat, tetapi apa? Allah perintahkan makhluknya yang lain, ya. Seperti misalnya jenengan dapat surat dari, misalnya surat dari presiden misalnya. Surat ini telah ditulis oleh presiden, Bapak Presiden. Apakah berarti itu yang nulis Pak Presiden? Belum tentu. Pak Presiden yang nyuruh, yang mengambil atau yang memilih kata-kata, tulis begini. Yang mencatat yang lain, ya. Begitu pula di dalam iman kepada takdir, Allah telah menulis semua yang telah terjadi dan menetapkan kita lahirnya di mana, kemudian bagaimana agama kita, sampai akhirnya apa? Allah memberikan hidayah, Allah tahu. Allah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan, Allah yang telah menulis. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran,
Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fis samai wal ard." Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya yang terjadi itu semuanya Allah telah tetapkan di dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan semua itu mudah bagi Allah. Ya. Kita nulis biografi satu orang dari hidup sampai mati, berat, susah, sulit. Per detiknya, per menitnya, per jamnya, per waktunya, sulit satu orang. Tetapi bagi Allah itu mudah semuanya. Dan disebutkan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Tsumma qala lahu uktub, kemudian Allah katakan, tulis wahai pena. Faqala ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabbi? Ma aktubu ya Rabb, apa yang aku akan tulis ya Rabb? Kemudian Allah katakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah wahai qalam segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Sebelum adanya apa? Sebelum adanya langit dan bumi, Allah telah mencatat, Allah telah apa? Menulis seluruh yang akan terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu kulla khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala yang terjadi di langit ataupun di bumi sebelum adanya langit dan bumi 50.000 tahun. Allah telah menetapkan, Allah telah menulis kejadian seluruhnya, baik yang di bumi ataupun yang di langit, sudah Allah tetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Adanya kita di sini untuk belajar ilmu, adanya kita berkumpul, adanya kita apa dalam keadaan sehat, maka Allah telah menetapkan sebelum adanya langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Ada yang belajar mencatat, Allah telah menetapkan. Begitu pula di dalam kita, ya, di dalam kita ya beramal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cakupan tentang iman kepada takdir, bahwa setelah Allah tahu seluruhnya dan Allah yang menetapkan, Allah yang menulis, Allah yang menulis dan apa? Allah yang mencatat. Sebagaimana tadi Rasul menyebutkan, Allah pertama kali menciptakan makhluknya adalah qalam. Kemudian apa? Allah perintahkan tulis apa yang terjadi sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, kemudian ditulis apa yang akan terjadi semuanya. Sampai apa? Sampai datangnya nanti hari kiamat. Dan itu Allah sebutkan, ya, inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah mudah. Kalau kita susah, kita nyatet yang terjadi satu orang aja, satu orang, nggak usah dua, satu orang, per detiknya, per menitnya, per jamnya, selama setahun, sulit kita. Ya, gerakannya apa aja, kemana aja selama setahun sulit, apalagi seumur hidup ditulis dari A sampai Z, per menitnya, per detiknya, per jamnya, per harinya, per bulannya, per tahunnya, sulit. Tetapi Allah sebutkan inna dzalika 'alallahi yasir,
itu semuanya bagi Allah itu mudah.